Bapak Ibu-Ibu, pembahasan kita pada malam hari ini masih berkisar kepada memahami tauhid dalam pelaksanaan ibadah salat. Kita sudah sampai kepada pembacaan suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Soalnya pembahasan ini sangat banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ada yang membahas itu dalam satu kitab, itu sampai 3 jilid, dan sekarang sudah dibuat 1 jilid oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu dalam kitab Madarijus Salikin. Itu tadinya 3 kitab dijadikan 1. Di situ menceritakan bahwa ada dulu kitab yang ditulis oleh Abu Ismail, itu yang sekitar 400 sekian Hijriah, itu menulis kitab Manaziluz Sa'irin. Itu kitabnya adalah memang tariqatu ilallah, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di situ ada terdapat penyelewengan orang-orang yang tidak siap memahami pendekatan kepada Allah, terjadi penyelewengan. Sehingga di dalam buku itu, di kitab itu diceritakan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini bahwa ada filsafat yang dituangkan, yang harus dipaham filsafat, menyatakan bahwa sesembahan itu irwas sompangero itu hanya dari satu inti atom saja. Yang keluar dari atom itu, inti atom itu berupa materi, adalah wujud ilahiyah, wujud nanasa pengalat Allah. Apakah itu bumi, apakah itu langit, apakah segala bentuk ciptaan ini, itu adalah wujud ilahiyah. Sehingga tidak ada yang bisa mengetahui wujud itu, hakikat itu, kecuali orang-orang yang memahami filsafat ini. Nah, kemudian dari situ dilihat oleh Ibnu Qayyim bahwa ini ada sesuatu yang merusak. Sampai akhirnya mereka berpandangan, maka yemu ata, yemu puang, yemu mas sompah, yemu risompah. Bicara begisnya begitu. Itulah yang dimaksud dengan paham wihdatul wujud. Asidinna atai napuangnya, tapi disalah artikan. Dan yang bisa mengetahui ini adalah falsafat mereka, filsafat mereka. Rasul pun, Nabi pun tidak tahu. Bahkan menurut pendapat mereka, Nabi dan Rasul dianggap orang bodoh, orang awam, tidak mengerti tentang hakikat cara pahamiro. Maka inilah diluruskan. Maka Ibnu Qayyim membuat satu kitab itu Madarijus Salikin. Itu perjalanan pendakian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan itu. Jemaah sekalian, itu dibahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi memang panjang sekali pembahasannya ini kalau kita mau sampai membahas semua itu, tapi karena kita hanya membahas masalah salat, jadi kita hanya mengambil intisari dari beberapa pandangan ulama-ulama. Nah, di situ juga dikatakan bahwa dalam buku pertama itu bagaimana penjabaran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, orang bisa sampai kepada hakikat sesungguhnya sebagai hamba yang menyembah Allah itu seikhlas-ikhlasnya dan sebenar-benarnya. Ya, sehingga dikatakan bahwa iyyaka na'budu memang menyembah Allah itu tidak ada lain. Sehingga didahulukanlah iyyaka na'budu. Kenapa mesti didahulukan itu? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dalam pandangan Ibnu Qayyim bahwa ipadioler kata iyyaka na'budu nasaba, di situ ada tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan kita ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Makanya didahulukan itu. Nah, sementara an-nasta'in, iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in itu adalah sarana untuk melakukan ibadah itu sendiri. Artinya doa untuk melakukan ibadah itu sendiri, sehingga didahulukan. Yang kedua, mengapa didahulukan ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam pandangan Syekh ini adalah
bahwa iyyaka na'budu itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hakna pun Allah taala sumpah. Itu si diatai kewajiban kita mas sumpah ki. Jadi memang beda, tidak sama dengan pandangan tadi ini, filsafat tadi ini, bahwa asidin atai na puange ternyata memang ye mutu puang ye mutu atah. Jadi tidak ada bedanya karena dia memang begitu cara filsafatnya, dan yang bisa mengetahui hanya orang-orang mereka, dan ini dibantah habis-habisan oleh Ibnu Qayyim. Maka dia nama korong tidak begitu pahamnya. Atai tete ata mas sumpai puange adalah dia yang disembah, maka didahulukanlah itu. Kemudian dalam iyyaka na'budu didahulukan ini karena diminta keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan iyyaka na'budu ini adalah gambaran syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang gambaran buku pertamanya itu tentang bagaimana seorang hamba ini berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ digambarkan oleh beliau bahwa harus memang sabar memangnya. Saya juga memahami betul-betul mendalami buku ini, bagaimana kita ini seorang hamba memang sebenarnya setelah dibaca ini memang kita sakit sebenarnya. Hitungannya saya termasuk saya, lebih saya mengakui saya ini sakit. Saya kurang tahu bapak-bapak juga apakah mau mengakui bahwa kita ini semua adalah dalam sakit, tapi bukan sakit jasad. Mungkin secara jasad dia itu malasa, tapi sesungguhnya ada hati kita ini yang mendekatkan diri kepada Allah dengan pendekatan iyyaka na'budu ini, ternyata memang kita masih dalam proses perjalanan, dan inilah obat. Dikatakan juga beliau bahwa ini obat mujarab, karena itu kan kita sudah sampaikan yang lalu bahwa ada dua induk penyakit hati, itu ada dua. Yang pertama riya, yang kedua kesombongan. Nanti cabang-cabangnya turun, itu sombong itu turun. Nah sebab matampu tahu dia bisa iri hati, dan sebab dia milik kalah ya. Nah sebab matampu tahu dia pendendam karena dia apa macam-macam lah, itu turunannya semua. Tapi intinya adalah riya dan sombong. Maka obatnya yang kita sudah sampaikan lalu adalah iyyaka na'budu, itu obatnya riya. Jadi dia milu yasang, dia pasti mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, itulah obat. Maka kita bersalat ini sebenarnya 17 kali wajib itu kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah mengobati hati kita yang lagi banyak riak-riaknya. Jadi ibu rayirwatiyah. Makanya kita perlu memahami apa yang kita baca, bahwa dia adalah obat untuk mengobati hati kita, dan milu yasa kita melakukan amal-amal itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesombongan, yang kita sudah bahaskan yang lalu tentang cerita Qarun, bahwa begitu kesombongannya, bahwa dia mendapatkan itu hanya karena ilmunya, karena kepandaiannya, kepintarannya, sampai dia mendapatkan sebanyak harta seperti itu. Nah ini juga obatnya adalah wa iyyaka nasta'in, bahwa kita peroleh semua itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, dan Ar-Rabb yang memberikan rezeki itu. Kemudian yang buku yang kedua yang saya baca untuk menyampaikan ceramah pada malam hari ini, itu adalah satu buku juga, adalah Jaddidu Salataka, perbaikilah salat Anda. Al-Husu Ruhus Salah, husu itu adalah ruhnya salat. Nah di situ juga tidak terlalu banyak dibicarakan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena dia hanya berbicara bagaimana salat itu sendiri. Di situ dikatakan bahwa bila kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka itu adalah penjabaran kalimat yang kita sudah ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Karena di situ katanya ada mengandung dua unsur, menafikan an-nafyu dan al-isbat. Ya kan begitu yang kita sudah bahas beberapa bulan bahkan tahun lalu, itu kita bicarakan dalam kitab Fathul Majid tentang makna-makna kalimat la ilaha illallah, bahwa la ilaha itu adalah an-nafyu, menafikan, menolak, meniadakan bahwa tidak ada ilah. Ya, sehingga ada yang berpendapat bahwa
orang ateis itu irotodena percaya pungan Allah Ta'ala sita ngeselangi. Karena kalau dipahami begitu apa kita memahami la ilaha degaga as-sumpang, tidak ada sesembahan, maka menafikan. Nah kalau orang ateis menyatakan saya tidak percaya Tuhan, itu baru satu bentuk, baru penafian, menafikan segala bentuk apapun itu tidak ada yang bisa jadi Tuhan, tidak ada yang bisa menjadi berkuasa seperti Tuhan, yang mengambil hak-hak Tuhan, mengambil sifat-sifat Tuhan, tidak bisa. Makanya yang memberikan rezeki, yang memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan kehidupan dan sebagainya, itu adalah yang kita sembah, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu dinafikan dulu, ditolak dulu. Inilah masuk dalam iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Sehingga yang kedua illa Allah itu diisbatkan setelah kita menolak segala bentuk yang bisa menjadi Tuhan, karena memang tidak ada yang bisa jadi Tuhan. Kalau kana fihi ma'alihatun, seandainya ada yang bisa menjadi Tuhan antara langit dan bumi itu, illa Allah, kecuali Allah, la fasadata, maka rusaklah ini, rusaklah bumi ini. Tapi kan ternyata tidak. Meskipun ada orang mempertuhankan, mengatasnamakan Tuhan, kadayanu puan dayanu, yanu puan dayan, tapi sesungguhnya itu bukan Tuhan, bukan yang Tuhan al-haq, tapi itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Tania puat tungeng, tapi puami, ya puami, nah puangi mitawe, bukan itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti lapas adata, pasti hancur ini bumi seandainya ada lebih dari satu Tuhan. Nah, kita saja di sini misalnya yang dekat-dekat di sini sekalian, kalau seandainya Tuhan itu lebih dari satu, angka melo noibusie, angka melo papal-lapal lecede, angka melo papa pamege palana, tentu kan terjadi perkelahian antara Tuhan. Tapi kan tidak. Nah, tidak terjadi, tidak seperti itu gambarannya. Maka memang Allah itu ahad, Allahus samad, Allahu ahad. Nah, itu yang diceritakan di buku ini adalah penjabaran tentang perwujudan kalimat la ilaha illallah. Jadi makanya ini Rasul pajangi, makanya itu memahami ya kana abudu, maka itu kita sudah mencoba menafikan semua sembahan-sembahan, semua yang disembah itu kita tolak, kita nafikan. Makanya dulu kita juga sudah membahas itu, bahwa kalau masih ada keyakinan dalam diri kita bahwa kita meyakini bahwa yang dipercaya orang lain ada Tuhannya, kita yakini juga seperti itu, maka batal kita punya syahadat itu. Karena syahadat kita hanya mengakui adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau biarkan saja mereka mengakui, tidak apa-apa. Apa semutoi mengakui menurut cara paham mereka, tetapi kita tidak boleh meyakini bahwa itu juga benar. Kalau itu juga benar, berarti dua kebenaran. Nah ini cuma al-haq, ya al-haq cuma satu kebenaran, adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat itu menafikan dan mengisbatkan, maka di dalam kata iyyaka na'budu ini, itulah kemarin kita katakan bahwa kenapa maf'ulnya, objeknya itu iyyaka ipadioloi, dia lebih dulu. Kemudian yang na'budu ya di situ itu adalah al-hasar. Jadi dia adalah pembatasan, penghususan bahwa memang hanya Allah yang disembah, hanya Allah yang disembah. Jadi tidak ada yang lain, menafikan sekaligus mengisbatkan bahwa hanya padamu ya Allah kami menyembah, tidak ada yang lain kami tempati menyembah, tidak ada penyembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah maknanya ini sama dengan di dalam surah Al-Baqarah, famay yakfur bit-tagut, barang siapa yang ingkar kepada tagut. Tagut ini banyak diartikan oleh sahabat dan para ulama. Ada yang mengartikan tagut itu adalah setan, ada yang mengartikan tagut itu adalah berhala-berhala, ada yang mengartikan tagut itu adalah segala sesuatu yang menyamai dengan Tuhan. Jadi famay yakfur bit-tagut, siapa yang mengingkari tagut itu, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fakadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka itulah akatan ningang tulu mesa, berpegang kepada tali yang kuat. Itulah pegangan. Nah kalau ini pegangan ini kita pegang ini, maka tidak akan bisa putus, tidak akan bisa hancur, tidak akan terbawa bagaimanapun kencangnya angin. Apa beda tuh kira-kira kemakatan niki, misalnya narekong ke air banjir, terus kita disuruh berpegang kepada sesuatu. Mungkin misalnya pegangan itu, katakanlah engkau aju-aju kuri keteni,
itu pun masih bisa dihantam dengan kencangnya derasnya air, atau ke angin kencang kita maka tenisi dia ke teninga, itu pun bisa dibawa kencang oleh angin. Tapi nareko kesendaya Allah, tali Allah ini adalah kita berpegang kepada tali Allah, agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak akan bisa menggoyahkan kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah di sini juga dikatakan dalam kitab ini juga memang sebagai obat mujarab. Kita berulang-ulang ini kita sampaikan, dia adalah obat mujarab. Apa memang kalau dene burele itu yang sampai ke situ. Kemudian ada kitab ketiga, ada di situ buku yang sudah diterjemahkan, Kimyaus Shalah. Di situ ada di terjemahannya itu adalah buat apa kita sholat. Doktor ini memberikan penjelasan bagaimana menggambarkan sholat itu sesungguhnya sebenarnya mengkaji bahwa bagaimana sholat itu bisa menjadi dalam kehidupan ini bukan sekedar sujud, ruku dan bacaan-bacaan. Dia mengkaji lewat situ. Karena Sompajangi tidak sekedar Allahu Akbar, ya sami Allahu liman hamida, bismillah ar-rahman ar-rahim, tapi apa yang terkandung di situ, kandungan makna-makna itu, itulah yang sebenarnya ingin disampaikan. Bahwa sehingga di kitab itu dalam pembahasan Iyyaka na'budu, dia menyatakan ada orang itu salat hanya karena menganggap sebagai kebiasaan, al-adah, adat, bukan ibadah. Tapi meskipun begitu memang nasa dia mengakui bahwa harusnya memang dari kecil kita ini memang sudah dibiasakan. Dari pembiasaan itu majaan itu tadi nerekulen dipigawi karena kebiasaan. Tapi beda kalau ibadah, beda kebiasaan, beda dengan ibadah. Ya ini dia memberikan gambaran karena terlalu banyak kata umat kita ini itu ibadah sholat itu hanya kebiasaan, sehingga dia merasa tidak enak kalau tidak sholat maghrib misalnya atau palabe wetue, ya tidak enak perasaannya. Itu masih langkah kebiasaan. Tapi yang dia maksud ini bahwa ibadah salat ini adalah ibadah bagaimana setelah kita salat ini ada betul-betul kehidupan yang bagus. Jadi dia memberikan makna-makna hakikat salat, sehingga misalnya orang yang abali bola kira-kira bagaimana menjabarkan salat itu, dia adalah tetangganya, bagaimana dia bisa menjabarkan salat antara tetangga, kemudian dia berkomunitas satu kelompok-kelompok, bagaimana dia menjadikan salat ini sebagai dalam kehidupannya. Nah, sehingga ada muncul paham menurut beliau bahwa angkata makadero iro sempajang, iro nasang sempajang antara satu waktu dengan waktu, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan itu menggugurkan dosa-dosa besar. Ini dipahami orang sehingga maka ditahu ya aku mas sempaja ki lanya si dosa ini sekedar salat untuk menghilangkan dosa, padahal bukan itu. Padahal ini hadis ditujukan supaya orang jangan berbuat dosa. Batuan paji ini makibu dosa, maka gantilah perbuatan-perbuatan itu untuk melakukan salatmu, antara perbaiki salatmu itu supaya jangan melakukan dosa. Tapi yang kata pahami nasa dan mereka madosa sikit mas sempaja sih kamu lepas si dosa Nah, ini semua yang dipahami secara jasadia. Yang kedua, dia juga ada menyatakan bahwa ada memahami salat itu seperti orang yang menganggap lepas dari hisab. Karena memang ada hadisnya, maka dia itu pertama kali dihisab itu adalah salat. Tapi dia putuskan sampai di situ. Sehingga nasa ya ketemu sempaja mau persoalan bagus salatnya, baik salatnya benar, salat dan sebagainya. Apakah salatnya bermakna atau tidak dalam kehidupannya, yang penting mas sempajang atau nasa dinakan lagi hisab. Ini semua yang digambarkan oleh beliau, sehingga beliau memberikan gambaran bahwa na'budu itu maka didahului damir daripada kata kerja fiilnya. Jadi na itu yang damirnya, kemudian abada itu adalah kata kerjanya. Nah, sehingga itu memberikan pengertian bahwa kita ini hamba. Dari situ yang memberikan pembahasan, ada kata annas, ada kata al-insa, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ya, itu juga berarti manusia.
Nah katanya kalau dia An-Nas itu manusia yang punya keinginan dihargai, keinginan untuk dilemah lembuti, keinginan harapan-harapan seperti itu. Jadi biasa itu dicecir kong kesana, kita tidak enak kalau dimaki-maki, tidak enak kalau tidak dihargai, tidak enak kalau dihormati, dicerca dan sebagainya. Karena itu sifat An-Nas kita di situ. Nah, sehingga itu katanya baru seperti itu. Kalau Al-Unsa itu dalam dimaknai bahwa orang yang sudah unsa itu adalah dia dalam kehidupannya mesti butuh dengan orang lain, sehingga dia beribadah sesungguhnya itu ibadahnya bukan cuma semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dia semata-mata karena Allah, tapi dampaknya itu berdampak kepada kehidupan sosialnya. Nah, sehingga makasing kehidupan sosialnya. Itu makna unsa disampaikan oleh beliau dalam kitabnya itu. Nah, tapi ada kata yang tidak terlalu dipahami. Yang terkandung dalam na'budu ini adalah kata abada, menyembah, ibadah. Di situ juga ada dari akar-akar katanya itu ada abdi. Jadi ada juga hamba. Nah ini hamba ini tidak terbatasi. Hamba ini tidak terbatasi. Siapapun dia, apakah dia orang kulit putih, orang kulit agak, orang barat istilahnya, atau yang Cina, yang negro, yang apa, yang namanya hamba, semua itu hamba. Selain Allah, ini manusia ini adalah hamba. Artinya hamba mencaji atai. Kalau begitu maka dia harus menyembah. Dia harus menyembah. Maka tidak ada istilah makadero saya agama saya begini, tidak ada istilah agama begitu sebenarnya. Karena semua kita sudah melakukan perjanjian-perjanjian dalam rahim ibu kita itu sebelum ditiupkan roh itu. Pada saat itu ada perjanjian, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di situ kan ada perjanjian. Jadi makanya tidak dibedakan, dia dibeda-bedakan. Maka yes, sungguhnya semua ini sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ataka namo pole kiga, pole Amerika, pole Australia, pole Inggris, atai dia amba. Karena dia sudah berjanji di dalam alam rahimnya itu, berjanji kepada Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidnya. Mereka mengatakan upisabi ini puakku. Tapi ternyata setelah beberapa dia keluar dari bumi, itulah muncul hadis makadero ananae adalah kullu mauludin, itu tungkat-tungkat itu adalah dia fitrah fa abawahu. Nanti bapaknya, karena bapaknya itu yang mempengaruhi cara pandang mereka. Fa abawahu ambo nam itu pancaji Yahudiwi, cara berpikir Yahudi, cara berteologi Yahudi, cara berpikiran Yahudi, cara bertingkah laku Yahudi, cara berpaham agama Yahudi. Ambo nami. Kemudian Nasrani, bapak nami itu, ambo nami itu pancajiwi, cara berpikiran Yahudi, ya Nasrani, cara bertingkah laku Nasrani, cara berpikir, cara beriman Nasrani, bapaknya. Begitu juga Majusi, tapi sesungguhnya dia adalah fitrah, dia adalah Islam. Nah, makanya kita ini sampaikan itu kebenaran, pasti terbeti hatinya itu, terbeti hatinya kalau kita sampaikan kebenaran. Apa memang ambulangan netero kebenaran? Cuma mega mitau biasa mitau podange, ibu dah podamui, tak podamui. Misalnya orang dipanggil berbuat baik, dipanggil orang salah, tak podamui mas sempat jaki, pasti itu tergetar hatinya itu, ya, tergetar hatinya. Hanya karena mungkin ada kesombongan yang meliputi hatinya, angkero hati itu lo depan nama makasih kesinunda diliputi di situ, maka dia seakan-akan menolak, bahkan memberikan perlawanan atau apa dan sebagainya. Tapi sesungguhnya hatinya mau sebenarnya. Makanya kita ini dakwah Islam kita ini ya selalu didakwakan. Tidak boleh kita berhenti menyampaikan seruan-seruan kepada al-haq, kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa panna pajaki ini nak nato. Maka dakwah itu harus diserukan terus. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam juga kitab itu dikatakan bahwa orang yang memaknai salat yang sesungguhnya inilah yang perlu kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana orang melakukan satu kegiatan aktivitas itu selalu berlandaskan kepada iyyaka na'budu. Artinya begini, menurut beliau bahwa makna iyyaka na'budu itu adalah menyembah Allah. Diharapkan yang menyembah itu
mengikuti aturan-aturan apa yang dikehendaki yang disembahnya. Akatan sama koro aga yorona kelori yorupung Allah Ta'ala, maka kehendak itu yang kita ikuti. Itulah hamba yang benar, itulah hamba yang masuk ke dalam makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dia berikan contoh begini, misalnya ada satu pemerintahan, ada hukum-hukumnya. Kalau anda mau dikatakan taat patuh kepada pemerintah, maka ikuti aturan-aturan itu. Atau ada satu kelompok komunitas, katakanlah organisasi, itu ada aturannya. Kalau anda mau baik, ikuti aturannya itu. Tapi kapan anda melawan aturan-aturan yang sudah dibuat itu, maka tidak bisa kita menyelamatkan diri dalam kondisi seperti itu. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian jamaah sekalian, ada satu ayat ini juga, surah Al-Jasiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Ini dikatakan, ini pernah juga disampaikan oleh Ki Ahmad Dahlan dalam satu buku itu, ada bukunya itu, ini selalu mengingatkan kepada jemaah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ki Ahmad Dahlan menyatakan bahwa orang itu mengikuti hawa nafsunya dalam mendekati kebenaran-kebenaran, sehingga dia tidak bisa sampai kepada kebenaran, karena yang dia gunakan bukan pendekatan kebenaran, tapi pendekatan hawa nafsu. Hawa nafsu dia gunakan, sehingga kongkanitan benar dia tidak mendekati dengan di situ, tapi selalu bertolak belakang, karena yang mendekatinya bukan hati, tapi dia nafsu jeleknya yang dikatakan. Wa adallahu Allahu ala ilmi. Maka Allah akan membiarkan dia sesat menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga yang kita khawatirkan, kalau ada tidak berkehendak seperti kehendak Allah, melakukan seperti kehendak Allah, tapi berkehendak melalui hawa nafsu kita, maka ini juga dikatakan menyembah hawa nafsu. Inilah yang selalu diungkit-ungkit ini oleh beliau di dalam kitabnya itu, supaya kita senantiasa memperhatikan betul-betul keikhlasan kita kepada Allah adalah menyembah Allah, mengikuti aturan-aturan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu makna iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu ini adalah keikhlasan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu terjadi, maka kesyirikan itu tidak akan kita dapati. Biasanya mapadua insyaallah mabele pas sumpah jangi pole mapadua nareko na perhatikan muye. Selalu diperhatikan ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka terwujudlah pemahaman atau makna kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau tidak diperhatikan, kita masih syirik. Tapi insyaallah kalau kita betul latih, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu itu masuk, maka kita akan mendapat keselamatan. Ada satu hadis ini dari At-Tirmizi. Ini dari Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ataitani bi qurabil ardi khataya." Maka dari Nabi ini, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan bahwa sekiranya kamu datang kepadaku, di mana nge? Sekiranya nasengi di mana yang kaki lup matu pungala taala bi qurabil ardi khataya. Itu dosanya atau kesalahannya sepenuh dengan bumi. Onregan nerota salat tak kira-kira di jemaah sekalian. Bagi orang yang salah terus mati, ada kesalahan di situ. Summa lakitani, kemudian kamu bertemu denganku. Apa mesti itu siruntu kimatu? Siruntu kipung Allah taala. Summa lakitani, kemudian kamu bertemu denganku, la tusyriku bi syai'an. Tapi itu mapaduanga. Kamu tidak menduakan, kamu tidak mensyarikatkan saya dengan segala sesuatu apapun. Demi tugas mas sempaja ku karena ya, beribadahku semata-mata karena ya, tidak ada yang lain. La taituka bi qurabiha magfiratan, maka saya akan mendatangkan ampunan kepadamu sebesar apa tadi dosamu itu. Jadi kalau dosamu nang rusiage ganna pada sidilino, maka saya juga akan berikan ampunan sebesar seperti itu. Nah, inilah hebatnya jamaah sekalian bagi kita ini yang menjabarkan ini kalimat la ilaha illallah dalam makna iyyaka na'budu. Oleh karena itu kita jaga betul kita ini makna-makna salat kita iyyaka na'budu, sehingga kita bisa diselamatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira Bapak sekalian, kita nanti lanjutkan minggu depan penjabaran tentang Iyyaka na'budu dalam kitab Madarijus Salikin. Ya nanti terserah setelah ini kita selesaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.